Yo, halo semuanya. Kali ini gue bakalan bahas light novel Classroom of the Elite volume 11.75 SS atau short story dari Karizawa Kei yang berjudul The First Phone Call atau panggilan telepon pertama, yang dimana di volume 11.5 ini berlatar setelah Ayano Koji dan Karizawa jadian di volume ke-11.5. Ya mungkin untuk sebagian orang volume ini nggak penting, tapi bagi tim Karizawa Kei atau para shipper Kyokei ya, wajib membaca atau menonton video ini ya. Ya di volume ini dan SS ini ceritanya itu Ayano Koji dan Karizawa itu sedang voice call setelah mereka resmi berpacaran. Yang pastinya video ini mengandung banyak gula, jadi biar nggak kolesterol, sebaiknya siapkan kopi juga untuk mendengarkan cerita volume 11.5 ini. Kalau gitu, siapkan sabuk pengaman dan mari kita mulai ceritanya. Liburan musim semi segera berakhir dan besok Ayano Koji sudah masuk semester baru sebagai kelas 2. Ayano Koji bertanya-tanya apa yang dirasakan oleh teman-teman lainnya karena liburan itu telah berakhir. Apakah mereka sedih karena liburan berakhir atau malah mereka itu senang karena ajaran baru telah dimulai. Ayano Koji sendiri itu sangat menantikan untuk masuk sekolah besok. Dan sesuatu telah berubah bagi Ayano Koji di tahun ini. Tepat pada jam 10 malam, telepon Ayano Koji berdering. Yang menelepon Ayano Koji itu adalah Karizawa Kei. Karizawa itu adalah teman sekelas yang sekarang sudah lebih dari teman, atau bisa disebut sebagai pacar. Meskipun Ayano Koji sudah berpacaran dengan Karizawa beberapa hari sebelumnya, tapi mereka itu belum bertemu satu sama lainnya. Tapi di akhir liburan musim semi, di siang hari Karizawa itu mengirim pesan ke Ayano Koji. Karizawa mengatakan kalau dia itu ingin berbicara melalui telepon pada jam 10 malam. Dan sekarang sudah jam 10 malam yang dijanjikan oleh Karizawa. Ayano Koji menerima panggilan dari Karizawa. Karizawa menyapa dengan sangat energik. Yahoo! Ayano Koji dengan canggung menjawab dengan jeda sedikit tuh. Aku sedang menunggu panggilanmu. Karizawa sangat terkejut dengan jawaban dari Ayano Koji. Setelah itu terdengar suara sesuatu terjatuh tuh. Dan Ayano Koji bertanya, apa yang sedang terjadi? Karizawa menjawab kalau dia itu baik-baik saja. Dia hanya terjatuh dari tempat tidur. Karizawa mencoba untuk menenangkan dirinya sambil tarik nafas, dia menyesuaikan posisinya kembali. Karizawa bertanya, apakah Ayano Koji menunggu panggilannya? Ayano Koji menjawab kalau menunggu panggilan dari pacar merupakan hal yang normal. Karizawa bertanya, apakah mereka benar-benar pacaran? Ayano Koji menjawab, tentu saja. Karizawa itu di sini masih bingung tentang pengakuan Ayano Koji sebelumnya. Karizawa takut kalau semisal dia itu bertanya lagi tentang pengakuan Ayano Koji waktu itu, maka Ayano Koji yang sekarang akan menjawab kalau pengakuan Ayano Koji saat itu adalah sebuah kesalahpahaman saja. Itu salah satu alasan Karizawa tidak menghubungi Ayano Koji beberapa hari sebelumnya. Karizawa di sini berharap kalau Ayano Koji yang menelpon duluan, tapi Ayano Koji menjawab kalau dia itu hanya ingin menunggu telepon dari Karizawa. Setelah itu percakapan mereka itu bergeser ke topik kehidupan sehari-hari. Ini bukan percakapan yang bermakna, tapi bagi Ayano Koji ini merupakan hal yang baru dan segar baginya. Ini adalah kejutan kecil bagi Ayano Koji, karena itu Ayano Koji itu berpikir kalau ini sedikit menyenangkan. Hubungan mereka sampai sekarang itu masih disembunyikan dari murid lainnya, bahkan nama dan nomor mereka itu tidak disimpan satu sama lainnya. Misalnya WA mereka itu nggak saling save-savean gitu, agar orang lain itu nggak curiga dengan hubungan mereka. Karena mereka saat ini masih belum ingin untuk mempublikasikan hubungan mereka ya. Setelah Karizawa berbicara panjang lebar, Karizawa itu ingin juga si Ayano Koji itu cerita tentang sesuatu yang ingin dia bagikan. Setelah itu Ayano Koji pun mulai berbicara ya. Ayano Koji sendiri terkejut di sini karena dia itu bisa berbicara panjang lebar juga ya. Walaupun itu bagi orang lain mungkin topik yang Ayano Koji bicarakan ini adalah hal yang membosankan, tapi Karizawa itu mendengarkan dengan antusias dan menikmati obrolan mereka. Terkadang Karizawa tertawa dan menyindir Ayano Koji. Ketika Ayano Koji melihat jam, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, yang artinya sudah 1 jam mereka berbicara. Ini telepon terlama yang pernah mereka lakukan sejauh ini. Ayano Koji dan Karizawa pun setuju untuk mengakhiri telepon mereka. Setelah mereka mengucapkan selamat malam sambil memanggil nama satu sama lainnya di akhir, tapi teleponnya itu belum mati juga. Ternyata panggilannya itu belum mati ya. Ternyata di sini Karizawa itu sulit untuk mengakhiri panggilannya. Ingin Ayano Koji aja yang mengakhiri panggilannya. Tanpa ragu Ayano Koji itu langsung mengakhiri panggilannya. Ayano Koji langsung mau tidur setelah itu, tapi beberapa detik kemudian ya, Karizawa menelpon Ayano Koji lagi di sini ya. Karizawa dengan teriak mengatakan, kau bahkan tidak ragu sedikit pun menutup teleponnya, kenapa?
Secara refleks, Enkoji menjauhkan HP-nya dari telinga karena suara yang Karizawa hasilkan itu membuat gendang telinga Enkoji sakit ya. Karizawa bilang, kenapa Enkoji nggak ragu sama sekali menutup teleponnya tadi? Padahal tadi mereka tuh ngobrol dengan senang dan asik. Apakah Enkoji nggak merasa sedih mengakhiri itu semua tadi? Enkoji berpikir, padahal tadi suasana hatinya Karizawa itu sangat bagus, tapi lenyap dengan sekejap. Awalnya kan Karizawa itu nggak mau menutup teleponnya ya. Pas Enkoji mau menutup teleponnya malah marah. Akhirnya di sini Enkoji pun mengerti yang orang sebut dengan hati seorang wanita. Sangat rumit ya. Karizawa itu ingin Enkoji mengakhiri teleponnya kali ini dengan benar. Agar pacarnya yang manis ini tidak salah paham, kata Karizawa ya. Enkoji baru saja diberi misi yang tak terduga dari Karizawa. Enkoji pun berdiri menuju komputer untuk browsing di mbah Google tuh ya. Tapi Karizawa itu sudah membacanya ya. Karizawa udah tahu kalau di sini Enkoji itu bakal browsing, tapi Karizawa itu nggak memperbolehkan untuk Enkoji browsing. Lalu Enkoji mau nggak mau memikirkan kata-kata ya, dan Enkoji pun berpikir, dan Enkoji mendapatkan kata-kata yang pas untuk kondisi saat ini. Enkoji bilang kalau memang menyedihkan mengakhiri panggilan mereka sekarang, tapi kan masih ada besok mereka bisa bertemu lagi, kata Enkoji ya. Enkoji memberitahu Karizawa kalau alasannya nggak ragu menutup teleponnya tadi karena Enkoji itu tahu kalau besok mereka itu bisa bertemu lagi. Mendengar jawaban itu, akhirnya hati Karizawa itu luluh dan Karizawa menantikan kesempatan untuk berbicara berdua saja di sekolah besok. Dan akhirnya Enkoji itu benar-benar menutup panggilannya. Karizawa tidak menelpon lagi di sini ya. Memang peluang mereka untuk berbicara satu sama lain di sekolah itu sangat kecil. Karena alasannya ya mereka tuh memutuskan untuk menyembunyikan hubungan mereka saat ini. Jadi mereka tuh nggak bisa berbicara di depan publik atau murid lainnya. Tapi curi pandangan satu sama lain dari waktu ke waktu itu masih bisa dilakukan oleh Karizawa dan Enkoji. Tahun ajaran baru besok dimulai. Enkoji berharap itu bisa mulai dengan tenang dan damai. Dengan menjalankan kehidupan sekolah dengan santai, baik di bidang akademik, olahraga, dan percintaan, itu akan menjadi bagian menyenangkan di kehidupan sekolah. Volume 11.75 telah berakhir di sini. Gimana pendapat kalian? Kalian sebel sama Karizawa atau malah terkena serangan gula ya melihat Enkoji dan Karizawa tadi? Ya, komen di bawah menurut kalian. Untuk volume keempat second year-nya akan ku-upload setelah ini ya, jadi nantikan saja. Ya, karena volume 11.75 ini pendek ya, jadi ceritanya tuh nggak banyak yang kusingkat ya. Biar genap 10 menit durasinya juga ya. Teori mengulur waktu. Ya, sekian aja video kali ini. See you next video. Bye-bye.